Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana, masih sehat-sehat? Kuliah kita jam 2 siang ya. Jadi kalau kuliah jam 2 siang dengerin Zoom ya, sepertinya mungkin ngantuk-ngantuk ya, apalagi belajarnya fisika nuklir. Jadi mungkin hari ini Bu akan share saja melalui YouTube, nanti boleh didengarkan kapan saja ketika jaringan bagus ya, ketika kuota juga bagus. Mungkin ada yang sudah dapat kuota dari Mas Menteri ya, Pak Nadiem. Nah, mungkin bisa menggunakan YouTube-nya untuk belajar fisika nuklir kali ini ya. Nah, Ibu akan lanjutkan materi berikutnya tentang fisika neutron. Jadi sebelumnya mungkin pertemuan pertama juga tidak sempat kita bahas habis ya slide Ibu, karena kemarin kita banyak berdiskusi ya tentang bagaimana cara memahami grafik. Nah, itu sangat penting. Memahami grafik itu adalah modal utama. Jadi ketika kita membaca paper, yang paling pertama kita lihat tuh gambarnya langsung dari grafik. Nah, kita sebenarnya dari grafik itu banyak informasi yang bisa kita ambil ya. Sehingga kadang-kadang kita nggak perlu lagi baca papernya ya. Kalau kita sudah tahu behave dan sebagainya, kita hanya ingin confirm saja, dari grafik itu sudah terbayang seperti apa ya. Jadi kita harus terbiasa membaca grafik dan nanti menginterpretasinya ya. Oke. Selanjutnya kita kemarin berbicara struktur inti itu kan ada dua ya. Inti nuklir itu adalah dua. Kita kenal sebagai nukleon ya. Nukleon itu ada dua, yaitu proton dan neutron. Nah, jadi nanti dari proton dan neutron dia akan berikatan ya. Nanti dari ikatan itu menghasilkan sebuah binding energy ya. Binding energy, ada energi ikat yang dia manfaatkan untuk mengikat antara proton dan neutron tadi, sehingga itu menjadi sebuah energi untuk daya ikat tadi, dan energi semakin besar menunjukkan tingkat kestabilannya ya. Nah, berdasarkan grafik yang sudah Ibu bagikan di slide sebelumnya ya, grafik tertinggi itu ada di unsur besi Fe ya, sehingga komponen-komponen yang ada unsur besi dia cenderung kuat ya. Yang kita kenal ada stainless steel ya, ada baja, besi baja ya. Nah, nanti stainless itu ada kode-kodenya ya, 304 atau kode apa, SS berapa. Nah, itu untuk bidang-bidang nuclear engineering ya, kode-kode seperti itu perlu, karena ketika menjadikan mereka sebagai material, mereka punya keunggulan masing-masing dan sudah dites. Nah, itu mungkin untuk pengembangan orang kawan-kawan yang mengambil di bidang material ya. Jadi menemukan material besi baja yang punya karakteristik tertentu, misalnya nanti kasih kode ya, ada 304, ada 155 dan sebagainya dan seterusnya. Itu tergantung pabrik juga nanti ya. Nah, yang ingin Ibu cerita di sini ya, bagaimana cara memproduksi proton. Nah, kan sebelumnya di slide sebelumnya Ibu bercerita properti dari proton ya, dari neutron, dari elektron, baik massa ya dan seterusnya, dan bagaimana cara mendeteksi dari proton ya dan juga neutron. Nah, lalu mungkin sini ada pertanyaan, bagaimana sih cara memproduksi proton ya. Nah, proton itu sangat mudah diproduksi. Karena apa? Karena proton itu bermuatan ya. Dia muatannya itu adalah plus. Nah, untuk yang bermuatan seperti ini akan mudah untuk diproduksinya. Nah, salah satu contoh produksi proton itu di LHC ya, Large Hadron Collision, itu di CERN ya. Di sana adalah pusat energi tinggi yang mempelajari tentang ilmu-ilmu fisika partikel yang energi tinggi. Di sana proton itu banyak dimanfaatkan sebagai material penembak ya, untuk nembak, untuk menemukan partikel-partikel yang kecil-kecil itu biasanya mereka gunakan proton ya. Nah, ada namanya duoplasmatron. Nah, ini kurang lebih seperti ini skematik diagramnya ya. Jadi ada gas inletnya di sini yang kita masukkan adalah inti dari hidrogen. Karena di dalam hidrogen itu ya biasanya dia
ada mudah untuk memisahkan si proton dengan si neutronnya tadi ya. Nanti kan ada proton, ada neutron, ada elektron di dalam hidrogen tadi. Nah, hidrogen dimasukkan lalu dia berinteraksi ya dengan elektron. Elektronnya dari mana? Kita hasilkan juga. Nanti bagaimana cara menghasilkan elektron? Elektron tuh mudah sekali dihasilkan dari zaman dulu ya. Nah, yang kita ada yang pernah kenal namanya tabung katode. Nah, gitu kalau baca-baca di website ya, tabung katode, tabung katoda ya. Jadi adalah tabung yang menghasilkan sinar katoda. Nah, situ adalah tabung-tabung di dalamnya itu dia menghasilkan elektron. Bagaimana cara menghasilkan elektron? Mudah. Elektron itu apabila kita beri tegangan yang tinggi ya, maka akan terjadi corona discharge. Maka elektron akan berhamburan. Terutama elektron-elektron yang di kulit luar ya. KLMN. Nah, elektron-elektron yang di kulit luar itu dia akan berhamburan, dia akan keluar. Nah, dia menjadi elektron yang bebas. Nah, elektron tadi digabungkan dengan hidrogen tadi, maka dia akan bereaksi sehingga dia akan menghasilkan sebuah inti hidrogen juga tapi bermuatan positif yang kita kenal sebagai proton ya. Jadi produksi proton dari hidrogen ini menghasilkan 70%. Jadi cukup mudah ya. Nah, pada materi saat ini Ibu ingin lebih mengenalkan dengan neutron ya, karena neutron itu spesial dan sangat bermanfaat ya, terutama untuk teknologi fisika nuklir ya, fisika inti ini ya. Nah, sebelum itu mungkin Ibu akan kenalkan dulu dengan neutron ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi maka kita kenalan sama neutron. Neutron itu ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Jadi udah cukup lama ya. Neutron itu adalah uncharged heavy particle. Dia adalah partikel yang tidak bermuatan dan cukup berat ya. Masanya dia hampir sama dengan proton ya, seperti yang sudah Ibu sebutkan. Yaitu sekitar 1, sekian mu atomic mass unit dengan spin setengah. Mean lifetime itu adalah waktu hidup rata-ratanya itu adalah sekitar 885,7 second atau sekitar 15 menit. Jadi neutron itu dalam waktu 15 menit dia akan hidup. Setelah itu dia akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya, karena kan ukurannya dia lebih kecil dan dia memiliki energi. Jadi ada kemungkinan dia berinteraksi ya. Dan dia sangat penting untuk menjelaskan model atom ya, karena kita tahu inti atom itu terdiri dari neutron dan proton. Nah, di sini bagaimana cara memproduksi neutron? Nah, neutron itu tidak ada cara lain ya untuk menghasilkan kecuali dengan menggunakan reaksi ya, reaksi nuklir ya. Itu tidak ada cara lain. Dan di sini reaksi apa yang bisa kita lakukan dari peristiwa produksi neutron itu biasanya dengan menembakkan partikel alfa ya dengan inti berilium. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi di sini contohnya ada berilium 9 ya, ditembakkan dengan partikel alfa, maka dia si berilium tadi akan berubah ya menjadi karbon ya, karbon 12. Dan nanti dia akan menghasilkan sebuah neutron dan sebuah energi sebesar 5,71 mega elektron volt. Energi nanti ini bisa dalam bentuk panas ya. Ya, biasanya energi yang dihasilkan itu dalam bentuk panas. Jadi energi panas tadi dikonversikan ke dalam satuan itu sebesar 5,71 mega elektron volt ya. Oke. Nah, ini adalah detektor yang digunakan oleh James Chadwick ketika dia menemukan neutron ya. Jadi skematik diagramnya tuh seperti di atas ini ya. Jadi dia punya unsur alfa. Unsur alfa dia dapatkan dari polonium ya. Dan dulu kan polonium juga ditemukan awal-awal ya oleh Curie bersaudara ya, oleh Curie dan Pierre Curie. Jadi polonium tadi itu dia bersifat radioaktif ya, dia tidak stabil, dia menghasilkan radioaktif, dia akan meluruhkan
partikel alfa ya. Nah, partikel alfa dari polonium tadi, sumber polonium tadi ya, lalu dimanfaatkan untuk menumbuk berilium ya. Jadi berilium ditempatkan di situ, nanti berilium akan menghasilkan alfa. Nah, ternyata ya nanti setelah alfanya habis ya, nanti dicek berilium itu ternyata sudah berubah menjadi karbon ya. Jadi nanti di daerah sini berilium sudah tidak kita temukan lagi, dia sudah berubah menjadi karbon dengan nomor massa 12. Nah dari karbon tadi itu ada sisa energinya, dia menjadi neutron ya. Nah, neutronnya bagaimana kita bisa tahu ada neutron? Nah, jadi si James Chadwick ini membuat sebuah detektor, ada sebuah target material di situ ya. Target materialnya tadi apabila dia ditembakkan oleh neutron, dia akan memberikan sinyal ya. Nah, tadi nanti di sini dia menggunakan proton ya, parafin ya. Dia gunakan itu. Jadi nanti ketika dia menembak target material tadi, proton tadi, dia akan menghasilkan sinyal ya. Nah, itu bukti bahwa ada neutron yang keluar ya ketika berilium ketemu dengan polonium. Nah, jadi kalau dalam kasat mata kita tidak pernah bisa melihat ada alfa dan neutron ini. Susah kita lihat dengan kasat mata ya. Nah, tapi kita tahu saja. Yang kita lakukan itu ini adalah polonium, ini adalah berilium. Nah, lalu ada sinyal di situ, dia masukkan ke osiloskop, itu ada sinyal teng gitu ya, sinusoidal dan sebagainya ya, dalam bentuk pulsa mungkin ya, atau dalam bentuk sinyal yang lainnya ya. Nah, ketika sudah berapa lama dicek lagi, beriliumnya sudah berubah menjadi karbon gitu. Jadi itu saja penampakan fisik yang bisa dilihat, tapi sebenarnya fenomena alamnya itu, fenomena fisiknya itu di situ ada alfa yang bermain, ada neutron yang dihasilkan ya. Jadi sangat sederhana, tapi dia imajinatif pikir sejauh itu ya. Nah, di sini ada 3 cara untuk menghasilkan neutron ya, untuk memproduksi neutron ya. Di antaranya nanti menggunakan accelerator induced reaction atau fotoneutron ya, atau menggunakan sebuah reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir itu dia berjalan karena neutron, tapi dia juga menghasilkan neutron gitu ya. Jadi dia vice versa ya. Lalu menggunakan reaksi dari isotop radioaktif. Nah, ini adalah cara-cara untuk menghasilkan neutron ya. Nah, di sini ada contoh-contoh akselerator ya. Sumber dari neutron, contohnya Large Electrostatic ya, Van de Graaff Design dari Cook-Crafton. Nah, di sini ada di University ya, jadi sudah dilakukan penelitian sudah sejak lama. Lalu ada radio frekuensi, ada LINAC ya, Linear Accelerator, ada cyclotron ya. Nah, di sini akan coba Ibu jelaskan sedikit. Dari sini ada photoneutron source ya, dari Rothenberg tahun 47 ya. Di sini neutron yang dihasilkan itu adalah monoenergetik. Nah, monoenergetik itu artinya mono itu satu, energetik itu energinya. Jadi energinya itu tunggal. Artinya dia akan selalu menghasilkan neutron dengan energi yang sama gitu ya. Nah, di sini misalnya di sini source-nya itu adalah berilium 9. Apabila kita tembakan gamma kepada berilium 9 ya, maka kalau tadi kan si Chadwick itu beriliumnya ditembakkan dengan alfa ya, dan dia menghasilkan karbon. Nah, kalau di sini ditambahkan dengan gamma, gamma itu kan dia tidak memiliki massa ya. Jadi sehingga masanya itu tidak berubah terlalu banyak, maka dari berilium 9 dia menjadi berilium juga, tapi berilium 8 dan menghasilkan sebuah neutron ya. Energi yang dihasilkan sebesar 1,67 ya. Lalu ini hidrogen ya, hidrogen dia deuterium ya, H2H dengan massa 2. Jadi atom hidrogen yang berat ya. Lalu ditembakkan dengan gamma, dia menghasilkan neutron ya, dia tetap menghasilkan hidrogen juga karena gamma tadi setelah Ibu sebutkan
dia adalah partikel elementer yang cukup ringan ya. Nah, untuk mendapatkan neutron dengan cara ini adalah yang paling murah karena gamma itu sangat mudah didapatkan ya. Gamma biasanya di dalam sebuah reaktor nuklir itu banyak sekali gamma yang lahir di situ ya. Nah, ya itulah, segala sesuatu itu ada kebaikan, ada keburukannya ya. Jadi jangan memandang seseorang keburukannya saja, tapi lihat juga kebaikannya. Jadi kalau kita lagi sebel sama seseorang, lupakan keburukannya, lihat kebaikannya ya. Jadi gamma ini sangat berbahaya untuk badan kita, tapi dia bermanfaat untuk menghasilkan neutron. Memangnya neutron ada manfaatnya? Nanti akan Ibu jelaskan apa saja manfaat neutron dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari produksi gamma ini bisa menghemat bahan baku dan murah ya dibandingkan kita menghasilkan alpha tadi ya. Oke. Nah, di sini ada salah satu properti ya, properti yang digunakan dalam fotoneutron ya. Ini adalah yang ingin dihasilkan neutron dari akselerator tadi ya. Jadi nanti source-nya itu ya, sumbernya itu bisa menggunakan natrium 24 ditambah dengan deuterium ya, D2O. Ini adalah air berat. Nanti waktu paruhnya 14 ini hour ya. Hour di sini jadi jam ya, 14 hour. 14,8 jam. Average neutron energinya 220. Neutron per second per Curie-nya 1 gram target dalam 1 cm itu 27 10 pangkat min 4 ya, mendapatkan neutron per second per Curie. Nah, energinya 220 ya. Nah, ini kilo elektron volt, jadi sekitar 0,2 mega elektron volt ya. Lalu ada natrium ditambah berilium, energinya lebih tinggi lagi ya. Nah, ini cara-cara mendapatkan neutron energi tinggi ya, seperti ini. Lalu di sini kalau kita ingin mendapatkan yang rendah menggunakan Ga72 ditambah D2O ya, itu 130. Kalau Sb124 tambah berilium waktunya 60 hari ya, jadi cukup panjang ya. Itu adalah 30 kilo elektron volt ya, lebih rendah lagi ya. Nah, ini adalah kalau kita ingin memvariasikan sumber, maka kita mendapat variasi energi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini menggunakan partikel akselerator. Tadi menggunakan fotoneutron, ini menggunakan partikel akselerator. Nah, ini juga bisa kita hasilkan ya, neutron untuk penelitian yang juga menghasilkan monoenergetik. Nah, di sini reaksinya menggunakan litium ya, ditembakkan dengan proton, maka menghasilkan neutron. Litium menjadi berilium ya, tapi dia memiliki nomor massa yang sama. Q-nya sekitar 1,64 ya. Targetnya menggunakan garam litium. Nah, di sini dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah reaksi-reaksi ini akan tipikal untuk akselerator-akselerator tertentu. Jadi pertama ya kita coba-coba, nanti tergantung dari material yang tersedia dan tujuan energi yang kita ingin. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini nanti bagaimana cara untuk mendeteksi neutron ya. Neutron itu adalah partikel yang tidak bermuatan ya. Sehingga dia akan sulit apabila neutron itu dideteksi menggunakan Geiger counter misalnya atau cloud chamber. Nah, ya, jadi Geiger counter sendiri itu kan adalah sebuah alat untuk mengcounter, untuk mencacah ya partikel-partikel, tapi dia menggunakan konsep ionisasi ya. Jadi kalau ionisasi ya dia harus bermuatan, karena nanti Geiger counter itu prinsip kerjanya dia akan membelokkan yang positif menuju kutub negatif, yang negatif menuju kutub positif. Ketika dia bertemu pada kutubnya, maka dia akan dibaca sebagai suatu counter ya. Nah,
Cloud chamber seperti itu juga. Nah, kalau neutron tidak bisa menggunakan kedua ini karena dia tidak bermuatan. Dia sama seperti gamma ya, tidak bermuatan. Nah, tapi yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi neutron itu adalah menggunakan secondary effect. Jadi secondary effect itu adalah efek yang ditimbulkan ketika adanya neutron. Nah, efek yang ditimbulkan ketika adanya neutron itu tipikal ya, khusus. Jadi tidak jejaknya itu tidak bisa didapatkan oleh unsur yang lain ya. Contohnya nih ada nih waktu SMA mungkin ya, soal biologi gitu misalnya ya. Nanti ini ada tapak kaki, misalnya ada tapak kaki ayam, tapak kaki apa. Nanti ada pertanyaan, ini tapak kaki siapa kan gitu ya. Ada seperti itu ya. Ujian ibu masih ingat dulu. Kita tahu nih, oh kalau segitiga ini berarti kaki ayam gitu kan, unggas gitu kan. Kalau ini kakinya ada jari-jarinya, ini mungkin mamalia atau monyet gitu kan. Kalau seperti ini mungkin ini kayak tapak kuda. Itu kan khusus ya. Itulah secondary effect seperti itu. Jadi jejak-jejak neutron juga sama, khusus. Sehingga kita bisa tahu, oh ini yang datang nih neutron gitu ya. Ahli biologi tuh dia tahu dia. Ini yang datang itu gajah misalnya, gajahnya betina misalnya dengan berat sekian gitu ya. Orang-orang yang pelajari ilmunya khusus itu dia bisa tahu sejauh itu. Begitu juga untuk ya. Oke, nah di sini salah satu cara untuk mendeteksi neutron ya, misalnya di sini menggunakan reaksi boron 10 ya. Nah, jadi neutron ya, apabila ada boron 10 ya, maka neutron tadi akan diserap ya, dan boron 10 tadi akan berubah menjadi lithium 7 ya, ditambah dengan partikel alfa. Lalu didapatkan energi sebesar 2,78. Nah, ini kan khusus ya. Nanti kita tinggalkan saja di situ boron 10 ya. Lalu kita pergi sebentar ke kamar mandi ya. Pas kita balik lagi, kita sudah kehilangan si boron 10. Kemana boron 10 saya? Siapa nih yang curi? Gitu ya. Kok di sini cuma ada lithium 7 nih? Kemana boron 10 saya? Oh ya, berarti tadi ada si neutron lewat ke sini sehingga ditangkap oleh si boron menghasilkan lithium ya. Dan kalau misalnya kita dikasih suatu pelat atau sensor alfa, oh ini ada jejak alfa nih di sini. Jadi ada lithium, ada alfa. Ini nggak salah nih, ada neutron. Nah, itu yang disebut sebagai secondary effect ya. Atau ini si uranium. Uranium itu kalau dia nangkap neutron, dia tuh akan berubah wujud menjadi krom dan barium. Ya. Nah, jadi kalau kita tinggalkan uranium 235 di situ, pas kita balik lagi, kok yang ada di sini kok kromium dan barium nih, dan ada mungkin kita nggak bisa lihat neutron lagi ya, dan di sini panas luar biasa dengan energi sebesar 200 mega elektron volt. Nah, berarti di situ ya terjadi neutron, artinya ada neutron di situ. Ini tipikal ya, fission ini hanya terjadi oleh uranium, dengan unsur lain tidak akan terjadi ya. Nah, itu adalah metode-metode secondary effect yang bisa dilakukan untuk mendeteksi neutron ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan ya di kolom komentar, atau ketika online nanti bisa kita ya. NA tadi number target of atom, dari area berapa atomnya tadi ya, dengan neutron yang masuk ya. Nah, di situ berapa kemungkinan cross sectionnya untuk scattering misalnya ya. Berapa untuk absorb, berapa untuk capture, berapa untuk fission. Nah, kalau nilainya tinggi ya, artinya lebih besar kemungkinan dia untuk melakukan fisi, misalnya cross section visinya misalnya besar.
Berarti ketika ada neutron tadi, dia cenderung fisi. Atau kemampuan dia ketika ada neutron masuk itu di-capture, gitu ya. Nah, ini dipelajari ya untuk kasus neutron. Nah, ini sangat penting karena untuk bidang nuclear engineering ya. Nah, sehingga kalau kita hitung cross sectionnya itu adalah cross section total. Nah, ini cross section total untuk neutron tadi. Jadi adalah scattering ditambah dengan absorpsi ya. Nah, biasanya nanti untuk kasus-kasus tertentu totalnya itu hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertinggi ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini untuk oksigen 16. Nah, di sini cross section dari oksigen 16 itu kita lihat di sini ketika menangkap neutron ya. Ini grafik-grafik ini artinya grafik X itu adalah neutron energi, grafik Y itu adalah cross sectionnya dalam satuan Barnes ya. Nah, untuk oksigen ketika dia menangkap neutron, dia akan menghasilkan alfa. Atau ketika dia mendapatkan neutron, dia menghasilkan proton. Nah, itu pada tingkat-tingkat energi tertentu, misalnya seperti itu ya. Jadi ini seperti ini adalah hasil eksperimen ya. Lalu ini untuk PB. PB pun seperti itu ya. Nah, ini untuk thorium, uranium, dan plutonium. Nah, kalau di sini yang digambarkan hanya capture cross section karena untuk probabilitas yang lain, untuk cross section yang lain itu cukup rendah ya. Nilainya cenderung dipengaruhi oleh neutron capture-nya dalam bentuk fisi nanti ya. Sini sampai 10 pangkat 4. Jadi dari jenis-jenis uranium yang ada nilainya itu hampir mirip antara 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4 pada energi rendah, pada neutron yang rendah ya. Artinya ketika neutronnya lewat dalam energi yang rendah, dalam kecepatan yang rendah ya, kemampuan neutron tadi, kejadian rate tadi, neutron dengan atom-atom yang di dalamnya tadi itu ya, itu kejadian eventnya bereaksi itu besar untuk capture ya, sampai 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4 gitu ya. Nah, pada bagian tengah di sini sekitar energi 10 pangkat min 4 terjadi resonansi. Artinya resonansi itu nilainya itu tidak pasti. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, di bawah. Jadi dia bergerak dengan cepat gitu ya. Lalu turun lagi ke bawah. Jadi pada energi yang cukup tinggi cenderung cross sectionnya itu lebih rendah ya, cenderung di capture-nya tuh ya karena kan dia lebih cepat, jadi mungkin nangkapnya itu juga akan semakin sulit gitu ya. Jadi natural seperti itu sama ya di mana-mana. Oke, nah ini untuk keseluruhan ya. Jadi behave neutron tadi ya, apabila dia ditembakkan pada material-material tertentu, maka dia akan menghasilkan yang ada di sini ya. Jadi Na artinya neutron menghasilkan alfa, neutron menghasilkan F itu fisi di situ ya. Ada J, di sini ada A, ada gamma di situ ya. Fisi artinya nanti plutonium ketika menangkap N dia menjadi fission product tadi ya. Lalu kalau gamma menghasilkan gamma. Nah, di sini di grafik ini terlihat bahwa boron 10 dia cenderung memiliki neutron cross section yang paling tinggi ya. Dia menangkap neutron cross section paling tinggi dan dia akan menghasilkan alpha ya. Nah, ini salah satu aplikasi neutron dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita menghasilkan neutron yang tadi, lalu apa manfaatnya ya? Nah, di antara ini untuk men-assessing rock porosity. Jadi kita gali ya, lalu kita simpan detektor tadi itu kita untuk melihat bagaimana porositas dari permukaan yang kita gali, sehingga nanti kita bisa dengan porositas biasanya kita tahu informasi, misalnya ini lumpurkah, atau seperti kalau dia mencari minyak ya, apa ini minyak mentah dan sebagainya ya. Ini salah satu cara aplikasi dari ya. Nah, ini untuk material assay juga nih. Assay itu artinya dia untuk mengkarakteristik ya, untuk mengkarakteristik
material di sini semen ya, dia menggunakan neutron. Jadi nanti neutron dia tembakkan, nanti spektrumnya bagaimana. Nah, nanti kalau yang bagus misalnya spektrumnya harus begini gitu ya. Kalau misalnya semennya jelek gitu kan, ini begini. Jadi kita nggak perlu kayak kita ngecek beras, nggak perlu kita ambil. Nah, itu kan kalau semen kan bahaya ya. Apalagi debunya tuh, partikulatnya kalau masuk dalam pernapasan kan itu jadi berbahaya. Tapi dengan begini kan nah dia akan otomatis terbaca ya. Nah, kenapa nggak pakai material yang lain? Nah, neutron itu kan materialnya kan tidak bermuatan ya, jadi dia aman ya, dia tidak bermuatan. Dan dia tuh juga memiliki massa sehingga dia interaksinya bisa dipelajari bagaimana interaksi dia dengan semen-semen. Kalau yang lain ya kan misalnya alpha itu kan ionisasi, dia kan bermuatan. Jadi kalau dia sempat dia loncat lagi ya lalu kena badan kita, terjadi ionisasi, dia radikal nanti dalam tubuh kita. Ionisasi artinya dia kan bermuatan positif, artinya dia kehilangan elektron. Nanti dia akan mencari elektron dari sekitar badan kita, nanti dia ambil elektron yang lain dan unsur lain menjadi positif lagi, menjadi tidak stabil kan. Nah, itu yang bisa menyebabkan cancer seperti itu ya. Oke, dan ini juga neutron aplikasi ya untuk assaying chemical weapon agent ya, agent. Nah, di sini juga aplikasi-aplikasi neutron. Tapi ya tentu saja aplikasi neutron di sini tentu saja menggunakan neutron-neutron yang thermal ya, supaya dia bisa dideteksi behave-nya. Dan tadi kan mudah saja, kita simpan saja berilium di sini misalnya ya. Kita kasih sumber radioaktif misalnya sesuatu yang akan menghasilkan gamma atau alpha, maka neutron-neutron akan keluar ya. Nah, ini yang paling bermanfaat saat ini ya, itu adalah NPP, Nuclear Power Plant. Nah, kenapa Ibu bilang bermanfaat? Artinya negara-negara maju itu semua energinya tuh sudah menggunakan nuclear power plant ya. Walaupun ada kejadian kecelakaan, tapi kecelakaan tersebut tidak membuat nuclear engineering ya, NPP ini hilang, tapi justru semakin kuat. Jadi sekarang NPP itu sudah dikembangkan menjadi generasi keempat, di mana generasi keempat tentu saja ya dia lebih canggih, ya lebih aman, sehingga kalau terjadi hipotesa kecelakaan, dia bisa mengatur sendiri sehingga kecelakaan tersebut bisa menjadi minimal ya. Nah, ini menggunakan aplikasi neutron. Gimana caranya? Dia menggunakan bahan baku uranium 235, uranium 238 atau plutonium 239. Atau sekarang sudah ada thorium ya sebagai bahan bakunya. Nah, mereka semua itu hanya akan bereaksi dan menghasilkan energi yang cukup tinggi apabila ditembakkan dengan neutron ya. Kalau tidak dengan neutron tidak bisa. Kalau bukan dengan neutron tidak bisa. Ya, seperti itu. Dan neutron pun hanya bereaksi dengan mereka, dan yang sangat mengejutkan dari satu atomnya saja menghasilkan energi hampir 200 mega elektron volt ya. Bayangkan kalau kita punya 100 ton. Nah, 100 ton sudah bisa menghidupi banyak tempat ya, menghasilkan listrik yang banyak ya. Nah, bagaimana proses dari neutron tadi menjadi listrik? Nah, itu mungkin kawan-kawan di sini ada yang mengambil fisika reaktor ya, mungkin nanti di situ akan kita bahas. Atau mungkin nanti Pak Ismail di akhir ya, mungkin akan memberikan aplikasi-aplikasi dari fisika inti ya, terutama NPP ya, reaktor fisi ataupun fusi ya. Oke, itu saja mungkin dari Ibu ya. Kuliah kita hari ini cukup sekian ya.